Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya di minggu yang kedua dalam pembahasan psikologi konseling dan psikoterapi. Pada bahasan yang kedua ini saya akan mereview ulang tentang etika konselor berdasarkan kode etik yang ada pada HIMSI. Itu sebagai konsep awal kita berbicara di dalam pasal 2. Di pasal 2 itu terbagi ke dalam prinsip umum, yakni prinsip-prinsip yang membahas tentang nilai dan etika sebagai seorang ilmuwan psikologi ataupun seorang psikolog. Dari prinsip-prinsip ini, pada prinsip umum ini terbagi di dalam 5 klasifikasi. Yang pertama, sebagai prinsip yang pertama adalah menjelaskan tentang penghormatan pada harkat martabat manusia atau HAM. Nah, kita sebagai seorang konselor itu seharusnya yang pertama dapat menerima atau mendengarkan keluhan atau pendapat dari klien ataupun pasien kita. Yang kedua, wajib kita merahasiakan keluhan dari klien kita. Yang ketiga, kita harus bisa berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Seperti kita harus mengidentifikasi apa yang kita temuin sepanjang kita berkonsultasi dengan klien kita, itu kita pada akhirnya harus mengidentifikasinya dengan hati-hati. Bila perlu, kita dukung dengan serangkaian tes psikologi. Kemudian yang berikutnya, kita pun harus menghormati perbedaan latar belakang budaya dan juga sexual orientation. Misalnya sebagai seorang yang punya kelainan seksual, saya ambil contoh seperti gay ataupun lesbi, jangan sampai kita tidak menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang konselor itu tidak boleh terlibat dalam pengaruh kasus apapun. Saya ambil contoh pada saat ini, ya kita